billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus memperbanyak sodakoh. Akhwat, bagaimana pagi hari ini, sudah banyak bersodakoh? Diawali bismillah. Bismillah. Ya. Semua diawali dengan bismillah. Sudah banyak sodakoh, tapi sodakohnya nggak boleh disebut-sebut ya Bu ya. Apalagi sodakoh di dalam berumah tangga. Ibu yang dicinta Allah. Apakah rumah tangga ibu masih berada di rumah tangga bisnis, atau rumah tangga otoriter, atau rumah tangga yang islami? Saya kasih bocoran dulu, tapi saya nggak ngaji ini. Nah, paham lah ya Bu. Rumah tangga bisnis. Nah, ini kalau orang-orang yang rumah tangganya masih bisnis, istighfar nih. Ya. Kita maunya rumah tangga yang islami. Nanti kita kaji, nggak sekarang Bu. Nah. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada qudwah kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang tak pernah banyak mengeluh ya, meskipun beliau digelar ulul azmi, tapi beliau selalu banyak bersyukur dibanding mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Baik ummahat, supaya tidak memperpanjang mukadimah, bersama-sama kita ikhlaskan diri kita untuk berada di majelis ini, karena majelis ini adalah majelis ridhonya Allah, majelis taman-taman surganya Allah. Dan semoga majelis ini majelis yang dapat melembutkan hati kita yang keras, majelis yang dapat menambah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul. Oleh sebab itu ikhlaskannya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, akhwati fillah, kita akan lanjutkan materi kita yang berkenaan dengan sedekah. Sampai di mana kemarin Bu? Baru macam-macam dengan hadis ya? Hadis Abu Dzar. Itu yang terakhir ya? Hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Satu lagi hadisnya ya, saya bacakan hadis Muslim satu lagi. Ya, sebelum saya melanjutkan orang yang paling berhak menerima sedekah. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat hadis Muslim, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman pada hari kiamat. Ya. Allah akan berfirman pada hari kiamat, hai manusia, aku sakit tetapi tidak engkau jenguk.
Kata Allah, Bu, aku sakit tapi engkau tidak jenguk. Orang itu menjawab, ya Tuhanku, bagaimana aku akan menjengukmu padahal engkau adalah penguasa seluruh alam, kok Allah sakit sih? Kayak gitu. Firmannya, kalau firman ini berarti hadisnya qudsi, Bu, ya. Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan itu sakit, tetapi tidak engkau jenguk? Masya Allah. Seandainya engkau jenguk, tentulah engkau akan menjumpaiku di sana. Masya Allah. Berarti apa, Bu? Menjenguk orang sakit sedekah, amalan ringan yang timbangannya berat. Berapa pahala kita menjenguk orang sakit? Kita akan menjumpai Allah di sana. Makanya itu dikatakan adalah majelis raudhahnya juga Allah, taman-taman surganya Allah juga. Makanya kita kalau melihat orang sakit itu buka majelis itu seperti majelis ilmu. 70.000 malaikat akan mendoakan kita. Makanya melihat orang sakit ini, Ibu, termasuk amal ringan yang timbangannya berat. Nengok orang sakitnya 70.000. Ayo semangat, Bu. Ini namanya sedekah. Kalau kita mau bertemu dengan Allah, ketemu. Kata Allah, datangi orang-orang sakit. Ibu rajin lihat orang sakit? Alhamdulillah. Jangan terpaku dengan bawaannya. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, jangan terpaku buah tangannya. Enggak ada pun buah tangan tetap dijenguk. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan rahmat malaikat di sini, akhwat. Kalau ada jangan pelit. Kalau enggak ada gimana? Kan kadang-kadang kita nggak jadi jenguk tuh apa? Enggak ada yang mau dibawa, besok aja lah, gitu. Tertunda amal soleh. Betul, akhwat? Dan kita yang sakit pun tolong, udah datang aja orang lihat kita sakit itu sebuah rahmat. Mungkin ada doa saudara kita yang langsung ditebus oleh Allah ke Lauhul Mahfuz. Kok kita nggak sembuh-sembuh nih? Tapi ada satu orang di antara 20 orang kawan kita yang doanya langsung diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusiawi sih. Datang teman-teman sakofah misalnya kan, lihat kita sakit, pasti kita lihat bawaannya kan, Bu. Bawa apa? Uni lihat Bu Anggi sakit, Uni cuman bawa 1 kilo salak. Bawa apa Uni itu? Bawa apa Ibu tuh, Nak? Kata Bu Anggi sama anaknya. Salak, Ma, 1 kilo. Salak? Dulu Bunda waktu Bu Liza sakit tuh, Masya Allah, parcel 300.000 Bunda kasih. Minimal kasihlah apel sekilo. Ya Allah, udah sakit kayak gitu pula. Nah, jadi kita nggak usah. Kenapa, Bu Nur? Nyata. Ya nyata, manusiawi kok. Nah, cuman itu yang mau kita rem, kedua belah pihak. Ya, yang mendatangi dan yang didatangi. Jadi kalau yang mendatangi itu, pesan saya, ibu-ibu kalau lihat orang sakit tolong buka seperti majelis ilmu. Jangan nggak usah cepat sembuh ya, cepat datang kajian, assalamualaikum, semuanya ngomong kayak gitu. Kayak gitu. Syafakillah sifat ajilan ya, kawan, duluan ya pulang, nggak ada ruhnya. Makanya kata Rasulullah, buka seperti majelis ilmu, ada satu yang membuka, ya. Kemudian yang kedua, ada yang memberikan tentang kabar gembira tentang penyakitnya. Kabar gembira tahu? Berikan semangat dia untuk sembuh. Bahwasanya ini adalah kafarah minallah. Ya. Kemudian apa lagi? Angkat kedua tangan kita dan ada yang berdoa meskipun cuma Al-Fatihah. Cuma yang lain angkat. Beda nggak dengan sembuh ya Kak, bisa sembuh lagi dah, gitu kan? Tapi kalau Al-Fatihah subuhnya ngangkat, beliau pasti ingat Allah, Bu. Sudah kita doakan? Yang terakhir ngapain? Minta doa dari orang sakit. Ini yang jarang, Bu. Karena doa orang sakit itu lebih diistijabah dibandingkan doa kita sebenarnya. Cuman kita berdoa tadi itu memancing dia supaya dia ingat Allah. Karena orang sakit itu ada daun-daunnya. Ada bilang kok aku sakit nih, nggak sembuh-sembuh dan sebagainya. Kadang-kadang putus asa, padahal doanya ada di istijabah.
oleh Allah dibandingkan doa. Jadi salah nggak Zah kalau kita minta doa sama orang yang sakit, harus minta doa sama dia sebelum kita pulang. Ini sunnahnya. Ya akhwat, biar kita dirahmati 70.000 malaikat. Masya Allah, ini sodakoh. Berarti emang agak formal gitu ya? Iya. Kalau misalnya datang dua hari gimana? Merangkap aja semuanya? Merangkap aja semuanya, Bu Neng. Kalau 2 orang yang datang, dan kita juga orang sakit juga nggak usah banyak-banyak. Makanya adabnya apa? Tidak lama-lama. Itu yang pertama. Datang sebelah, udah pernah saya sampaikan tazkirah ini kan. Masuk ke ruangannya sebelah kanan. Bu, lihat orang sakit ke sebelah kanannya. Terus tidak banyak pertanyaan gonta-ganti. Sudah berapa hari di rumah sakit, Bu? 3 hari. Sakit apa? Sakit itu, Bu. Sakit perut. Terus gimana Zah, kata dokter gini? Kanan kiri semua tanya. Makanya orang kadang-kadang, ibu kenapa dia tuh nggak nyaman dilihat? Salah satunya yang menjenguk itu mungkin adabnya kurang. Kita kalau orang sakit itu kan menghibur. Ada kawan kita sudah stadium 3. Ya, ngomong baik-baik. Walaupun kita tahu ibu-ibu stadium 3 ini nggak ada obatnya, tapi tetap kita husnuzon. Nangis lah orang yang sakit tuh. Nggak ada obatnya, Bu. Gitu kan. Kita sama-sama tahu stadium 3-4 tuh nggak ada obatnya, hanya doa. Kita berdoa, down dia. Nggak, kadang-kadang ceplos loh, Bu. Demam, tuh gara-gara minum es kemarin tuh dibilangin nggak mau ibu. Es juga, gitu kan. Sudah sakit kemudian ditambah gitu. Dia majelis seru karena Allah berada di situ. 70.000 malaikat. Ya Bu ya. Jangan lama-lama menjenguknya itu. Makanya di rumah sakit itu kenapa ada waktu besuk. Nah, karena itu orang sakit istirahat. Kalau waktu besuk di dalam fikih tidak harus minta izin. Tapi kalau di luar waktu besuk itu harus konfirmasi. Apalagi di rumah. Nah ini ibu-ibu yang lihat-lihat teman-teman sakit itu, kalau ibu bisa itu konfirmasi. Takut Zah, kita kalau kita konfirmasi dia jadi repot, itu lebih bagus dibandingkan aibnya terbuka. Paham bahasa saya? Kita datang rumahnya berantakan, rambutnya kocar-kacir gitu Bu. Namanya orang sakit, gitu kan. Tapi kalau dibilang, Bu Ana saya mau ke rumah sehabis asar, boleh Bu. Minimal dia merapikan dirinya. Aibnya itu lebih terbuka. Makanya Islam ini Masya Allah teman-teman ya. Kategori sakitnya itu mesti dirawat kah atau cukup yang di rumah? Bu, apakah dia dirawat atau tidak, disunahkan untuk menyapa saudara kita yang sakit nih Bu Nur. Karena kenapa? Islam ini agama rahmatan lil alamin. Kita kalau sakit yang terbayang tuh pasti besti. Betul nggak Bu? Orang-orang yang terdekat kita. Masya Allah, makanya sedihnya gitu kan. Walaupun ini nggak boleh juga sebenarnya. Kalau besti kita nggak datang, tengoklah teman-teman sakofah nih kan, kalau makan cepat dia. Kalau makan cepat dia. Mau terus diajak makan-makan. Giliran awak sakit, ada wak dijenguk-jenguknya dong. Ternyata yang nggak teman dekat ibu, jenguk duluan daripada besti ibu. Gimana perasaan ibu? Ekspresi Uni itu loh. Ya. Pasti bilang, ya Allah ternyata ibu tuh baik loh. Aku aja gak dekat sama dia, tapi dia aku sakit jenguk. Besti-besti awak. Entah kemana. Makanya nanya aja, sakitnya itu sakit apa aja. Jadi Bu Nur, meskipun dia tidak masuk rumah sakit, minimal menyapa saudara kita pakai WA itu luar biasa. Nggak datang sakofah misalnya kan, siapa nggak datang hari ini, dengarnya sakit kurang sehat, coba SMS kita. Assalamualaikum, misalnya kan Bu Nur, tadi ibu nggak datang ngaji, katanya ibu kurang sehat ya, syafakilah syafaat nazilan ya Bu, wa tahurul insya Allah. Pasti teman kita berbunga-bunga Bu Nur. Nah, kenapa Bu Sri? Nah, WA lah Bu Opi. Insya Allah. Karena materinya melihat orang sakit. Nah itu sebuah nggak usah jauh-jauh ibu kembalikan diri sendiri gitu. Ada nggak ibu kalau misalnya ibu agak nggak enak badan, datang WA kawan, syafakillah ya wa tahurun insyaallah ya Bu dia, berbunga-bunga. Apa Bu? Allahu Akbar, langsung terangkat ya Bu ya.
Allah alam bisawab. Dah Bu ya. Nah, lanjut, hadisnya belum selesai. Jadi kata Allah, seandainya engkau jenguk, tentulah engkau akan menjumpai aku di sana. Berarti ada Allah di majelis itu. Makanya dia amalan ringan timbangan berat. Masya Allah. Hai manusia, aku meminta makanan kepadamu tetapi engkau tidak beri. Orang itu menjawab, ya Tuhanku, bagaimana aku akan memberimu makan padahal engkau adalah penguasa alam? Firman Allah, tidakkah engkau tahu bahwa hamba-hambaku si fulan meminta makanan kepadamu tetapi tidak engkau beri? Tidakkah engkau tahu seandainya kau beri dia makan, kau akan dapatkan itu di sisiku? Masya Allah. Berarti sedekah apa ini Bu? Memberi makan orang miskin. Nah, makanya salah satunya manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, hadisnya itu adalah it'amut ta'am wa raddus salam. Apa? Memberi makan dan menjawab salam atau menyebarkan salam, boleh. Maka sedekah itu sekali-sekali Ibu harus makanan. Karena kita menjadi manusia yang terbaik, hadisnya Bu Nur. Tapi maaf, Ibu mana suka sedekah berbentuk uang apa sedekah berbentuk makanan? Jujur Bu, uang kan? Samalah saya juga. Kenapa gitu Bu? Mungkin Ibu bilang nggak repot, kita kan mulai instan, uang kasih 500.000 selesai dah. Cuman makanan ini kalau kita menginfakkan atau bersedekah makanan itu, kita menjadi manusia yang terbaik. Khairun nas, kata Rasulullah, it'amut ta'am wa raddus salam. Kenapa it'amut ta'am itu ikhlasnya lebih sulit dibandingkan infak uang? Percayalah Bu. Sulit nggak? Coba aja Ibu ada arisan di rumah Ibu, arisan RT, ke pasar, betul Bu? Apalagi masak, terus lagi Bu, menyiapkan, membersihkan rumah, terus tambah lagi nanti dengan tamu yang bermacam-macam, ya kan? Komentar, tengok tuh, Mak, Umi ini 2 potong ayam ya. Ya kan? Yang lain belum makan doh, ya Allah 2 potong, astagfirullah. Padahal niat sedekah tadi Bu. Makanya kita kalau sedekah makanan tuh, saya pribadi kalau bisa nggak usah terlalu melihat apa yang diambil oleh saudara kita. Ada yang senang, memang senang, tapi kalau makanan Ibu pas-pas, pasti Ibu ketir-ketir. Mulailah tuh terucap. Sebenarnya makanan tuh cukup, udah dihitung padahal. Tapi karena orang pada ngambil double-double nih, makanya nggak cukup. Ada lagi yang minta bungkus. Wanita-wanita Columbus, kan? Makanya ya senang sebenarnya Bu. Cuman makanya itu ta'am itu kenapa dia lebih menjadi khairun nas, karena memang perjuangan Bu Nur, ikhlasnya, capeknya, sekali-sekali perlu kita it'amut ta'am tuh Bu. Nah, uang juga perlu. Nggak apa-apa kita infak uang itu sering, tapi infak sedekah makanan juga ada gitu. Biar kita menjadi khairun nas tadi. Ya. Khairun nas. Bisa dipahami Bu? Oke. Hai manusia, aku minta minum kepadamu tetapi tidak engkau beri. Orang itu menjawab, ya Tuhanku, bagaimana aku akan memberimu minum padahal engkau adalah penguasa seluruh alam? Firman-Nya, hambaku si fulan minta minuman kepadamu tetapi tidak kau beri. Seandainya kau beri, tentulah kau mendapatkan itu di sisiku. Artinya sedekah ini berbentuk apa yang hadis yang keempat ini Bu? Ya, maka menjaga orang sakit, memberi makanan, memberi minuman. Makanya saya tuh dengan ibu-ibu pengajian yang suka sedekah makanan itu sesuatu banget bagi saya. Dia mengambil sunnah ini sangat luar biasa.
Baik, itu ya akhwat ya. Jadi jangan sepele. Saya bilang kemarin sedekah sunnah itu apa saja itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah istiqomah melakukan sedekah yang kecil ya. Dan belajarlah terus memberikan sedekah yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan Ibu. Orang yang paling berhak menerima sedekah. Masya Allah. Baik, orang yang paling layak menerima sedekah seseorang adalah yang pertama, yang paling tertinggi anaknya, keluarganya, dan kerabatnya. Bu, bedakan dulu dong. Anak udah ngerti Ibu. Keluarga. Adik, kakak, itu keluarga. Kerabat. Sepupu, keponakan, paman. Ini yang paling berhak menerima sedekah kita. Ini pula yang paling sulit ikhlasnya. Benar gak akhwat? Sulit nih. Apalagi sama keluarga dan karib kerabat nih. Mungkin kalau kita bisa milih, ya Allah, lebih ikhlas mungkin kita bersedekah dengan orang yang kita tak kenal, yang tak ada kerabatnya dengan kita dibandingkan yang ada kerabatnya. Jadi paling banyak la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, itu kita batalkan, kita hilangkan sedekah itu karena menyakiti hati si penerima, itu banyaknya karib kerabat dan keluarga. Betul Bu? Yang mengungkit-ungkit sedekah itu banyaknya karib kerabat dan keluarga kan? Kalau kita bersedekah. Oh, dengan orang yang umum tuh enggak, jarang lah kita ngungkit-ngungkit kok. Tapi kalau keluarga, karib kerabat, nah itulah yang paling banyak membatalkan sedekah kita. Padahal di dalam fikih ini dulu yang harus kita berikan sedekah. Jika yang akan disedekahkan itu diperlukannya sebagai nafkah hidup dirinya dan keluarganya, berarti ini sedekah di sini sebatas kebutuhan primer. Kalau ada memang di antara tiga ini, anak, keluarga, kerabat kita yang miskin, dahulukan dia. Nggak usah Ibu kemana-mana dulu deh. Kalau harta kita terbatas Bu, kita cuma punya dikit gitu. Kalau banyak mah enak Bu, sama siapa aja kita bisa sedekah kan. Ini bahasanya ini kan di dalam fikihnya ketika kita uangnya itu tidak banyak gitu. Maka ini dulu yang harus kita prioritaskan. Anak ini kapan dikategorikan sedekah? Bu, kapan Ibu dikatakan bersedekah sama anak Ibu? Dari Ibu lapang? Dari lahir itu nafkah Bu Yuli masih wajib. Pas dia balik, jadi kalau balik ke atas itu Ibu bersedekah sama anak-anak Bu. Karena kewajiban kita mentarbiah dia sampai balik. Sunnah. Jadi Ibu yang muliakan anak tuh jangan anggap itu kewajiban, biar Ibu nggak berat. Sedekah dengan anak. Dan itu pun anak kita kalau ngomong tuh saya senang sekali tuh. Yang paling pintar kayak gitu anak saya yang pertama tuh Muslim. Kalau dia minta beli laptop tuh, nih, Umi mau sedekah terbesar nggak? Dia gak ada maunya kayak gitu Bu. Ada slim, saya bilang sedekah terbesar itu membelikan laptop Mamas nih. Itu sedekah terbesar nih. Tapi ketika dibahasakan sedekah itu, kenapa manusia itu dengan ibadah sunnah tuh suka banget, ya kan Bu?
Kalau dengan ibadah wajib itu, wajib loh Mi, ngasih laptop nih, kuliah nih, wajib. Tapi itu nggak enak dengarnya. Nah, Masya Allah. Tapi kalau dia bilang sodakoh tuh, ya sabar dulu nak. Sodakoh nih, Masya Allah. Dia bilang, sodakoh terbesar. Kenapa? Karena kewajiban kita di dalam membina anak kita ini, Ibu, dari 0 sampai dia balik. Di atas itu sunnah. Jadi kalau orang tua, misalnya dia anaknya bisa cuma mensekolahkan sampai SMA, berdosa nggak dia? Enggak, kalau dia nggak mampu. Nah, itu yang harus kita pahami dari segi fikihnya, Bu. Gitu. Tapi jangan pula Ibu abis ini santai-santai, Bu. Oh, nggak wajib tuh sedekah nih. Nggak boleh juga, gitu kan? Ya, Ibu dari cinta Allah. Dan nanti pun ketika anak Ibu sudah menikah, dia susah, Ibu tolong dia, Bu. Itu namanya sedekah. Ini dulu nih yang kita prioritaskan. Cuman kebaikan-kebaikan kita bersedekah dengan karib kerabat dan anak ini tidak nampak. Apa namanya itu baiknya kita. Ya, begitu juga sebaliknya. Sulit ikhlas dan tidak nampak. Ini ujian kita, Bu. Oke ya? Paham ya, Bu? Nah, kenapa Bu Del? Yang sedekah untuk yang sampai balik itu untuk anak laki-laki aja nggak ada yang anak perempuan juga. Karena saya pernah baca kalau yang anak perempuan itu nafkahnya sampai dia menikah. Baik. Kalau nafkah tuh insya Allah, Bu, sampai dia menikah semuanya pun berkewajiban nafkahnya, Bu Del. Ini kan dalam arti kata tarbiyah dia, kewajiban dia mendidik, kan itu maksudnya, Bu. Ya, kewajiban kita menyekolahkan dia itu sampai mana? Sampai balik. Ya, sekolahnya tuh Bu Del, tarbiyah. Tarbiyah dia tuh, kewajiban kita mentarbiyah dia sampai balik. Di atas itu sunnah luar biasa. Cuman kalau nafkah seperti makan, pakaian, itu sampai dia menikah. Itu betul, Bu. Nah, sampai dia menikah. Kita pun pasti tetap menafkahi dia kan. Cuman statusnya yang kita apa namanya ya itu yang kita pahamkan gitu. Kalau anak laki-laki setelah dia menikah, kita nggak wajib lagi menafkahi dia, Bu Del gitu. Tapi apa? Hukumnya sunnah. Nah, itu. Sebenarnya sama aja, Bu. Tetap kita ngurusin anak kita. Cuma status hukumnya biar kita tuh bahagia. Itu bukan kewajiban ibu. Ibu sedang bersedekah sama anak gitu. Dan ini pun sedekah yang terbesar. Cuman kadang-kadang saya pun setelah anak ini mulai besar-besar tuh kadang-kadang mulut nih agak jahat sedikit gitu. Ibu coba, Bu, anak ibu yang sudah SMA, kuliah tuh kadang-kadang kan yang dimintanya tuh macam-macam, Bu. Ini minta lagi nih, ini minta ini. Kita manusiawi kan, ya Allah baru minta ini lagi dan minta lagi gitu. Kita lupa gitu ya. Ini sedekah kan gitu. Cuman yang bermanfaat kan, Bu. Kan anak kita ini nggak ada habisnya. Kadang-kadang saya tersebut juga, iuran apa lagi sih, Dek? Ya Allah, kemarin iuran, sekarang iuran. Saya bilang gitu kan. Nah, ini suratnya Miha kalau nggak percaya. Nah, manusiawi ya, Bu. Nah, manusiawi. Tapi itu terus selalu, Masya Allah, ini sedekah yang kita berikan ya. Nah, makanya orang Arab itu, Bu, dia tidak terbebani dengan anaknya. Nggak terbebani dia. Kenapa? Sudah kita kan di rumah Al-Baqarah kemarin kan? Ayah itu tidak terbebani dengan anaknya, ibu itu tidak terbebani dengan anak-anaknya. Makanya biasa aja di Arab tuh, dah mau nikah lah. Nggak ada dia kayak kita. Nikah, buat perjanjian sama orang tua. Kamu bayarkan anakmu, aku bayarkan anakku. Itu biasa di Arab kayak gitu. Nah, tidak terbebani.
Kita dengan anak kadang-kadang terbebani. Itu yang mau kita rubah. Anak ini kan anugerah yang Allah berikan kepada kita, bukan beban. Gitu ya, akhwat. Cuman nggak boleh juga cuek. Anak kita mau masuk sekolah gitu, apalah dari mana lah uangnya ya, kan gitu. Langsung ibu bilang, anak itu bukan beban dong. Ada yang nggak ada, apalagi nggak gitu juga. Allah kan mau kita ikhtiar ya, itu dia dicinta Allah. Baik Bu, kita bacakan hadisnya. Dari Jabir radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antaramu miskin, hendaknya dimulai dengan dirinya. Dan jika dalam itu ada kelebihan, berarti kalau miskin kita urus diri kita sendiri dulu, gitu bahasanya ya Bu ya. Dan jika dalam itu ada kelebihan, barulah diberikan untuk keluarganya. Lalu apabila ada kelebihan lagi, maka untuk kerabatnya. Atau sabdanya, untuk yang ada hubungan kekeluargaan dengannya. Kemudian apabila masih ada kelebihan, barulah untuk ini dan itu, kata Rasulullah. Paham Bu? Nah, jadi kita sedekah nggak usah jauh-jauh dulu ya, tapi setelah kita melebihkan yang orang terdekat kita boleh sedekah kemana-mana. Paham Bu? Insya Allah. Yang ketiga lagi ya, 4 nih. Enggak, udah itu aja. Kalau di hadis itu aja nih. Jadi yang setelah itu ibu bisa dan ini dan ini. Tapi biasanya habis kerabat itu kan turun kepada tetangga. Nah, tetangga. Jangan sampai ibu tidak pernah menyapa tetangga ibu dengan it'am, terutama makanan. Kasih. Apa Bu? Kalau anak yatim tuh dia kita tanggung jawab Bu, bukan sedekah lagi namanya. Makanya infak anak yatim. Yatim itu tanggung jawabnya di atas inilah kita Bu. Yatim itu wajib yang menghidupinya siapa? Yang pertama yang bertanggung jawab dengan anak yatim itu keluarga bapaknya, itu satu. Tapi banyak nih yang nggak ambil peran ini Bu. Dia punya papanya dulu almarhum, punya adik, punya abang, terutama yang laki-laki. Tuh yang menghidupinya tuh. Udah Bu? Yang kedua baru masyarakat yang ada di sekitarnya. Sekarang kita dimudahkan RT. Itu usahakan RT bertanggung jawab dengan anak yatim yang ada di sana. Kita sudah luar biasa kan Bu, RT itu berapa kakak lah gitu kan. Atau kita masih hidup dasawismanya, mantap tuh. Bertanggung jawab dengan anak yatim di situ. Dia bukan sodako, di atas sodako dia. Ya. Dia memang sodako Bu, cuman jadinya sodako harus memperhatikannya itu lebih didahulukan. Paham nggak Bu? Kalau ada anak yatim di situ tidak makan, tidak sekolah sampai balik, makanya saya bilang tadi kewajiban itu sampai balik gitu. Maka yang berdosa itu adalah keluarga bapaknya dan masyarakatnya. Pastikan Bu, anak yatim yang ada di masyarakat kita itu sejahtera. Dan bilang sama pengurus-pengurus masjid, nggak usah infak anak yatim itu sampai 100 juta masih disimpan, distribusikan. Bukan setiap tahun dibagi, ada uang kasih, kalau bisa setiap bulan dia punya kebutuhan. Ini saya sering juga masuk masjid, infak anak yatim 50 juta, kapan distribusinya? Amal soleh orang disegerakan. Jadi kalau bisa setiap bulan itu ada, kemudian per 3 bulannya ada, misalnya hari-hari besarnya ada, yang gitu, sehingga anak yatim kita sejahtera.
terutama primer. Saya nggak berbicara sekunder ya Bu. Primernya, primer itu apa sih? Kebutuhan pokok, rumahnya, sekolahnya, udah. Terus, oke ya, Ibu bani cinta Allah. Jadi itu yang pertama, yang paling terdekat tadi sudah kita itu Bu ya, sampaikan. Lanjut, poin yang keberapa lagi? Enggak, besarnya 3 berarti kan? Tadi kan jenis-jenis sedekah, jenis-jenis kan hadis-hadisnya tuh. Kemudian orang yang paling berhak menerima sedekah, oke Bu? Yang ke-3 lagi ya? Membatalkan sedekah. Kapan sedekah itu jadi batal? Ini hati-hati Bu. Astagfirullah. Haram bagi orang yang bersedekah untuk menyebut-nyebut sedekah yang telah diberikannya. Karena sikap itu dapat menyakiti hati orang yang diberinya. Atau bersifat ria dan membanggakan sedekahnya. Saya ulang Bu, haram bagi orang yang bersedekah untuk menyebut-nyebut sedekahnya, karena sikap itu dapat menyakiti hati orang yang telah diberi, atau bersifat ria dan membanggakan sedekahnya. Berarti ada berapa poin di situ membatalkan sedekah Bu? 3 kan? 1 menyebut-nyebut. Yang kedua ria. Yang kedua membanggakan sedekahnya. Ini kerjaan kita nih Bu. 3 item ini bisa nggak ke depannya jangan kita batalkan sedekah kita dengan 3 poin ini. Meskipun kita manusia biasa, berarti bahasa saya perkecil poin ini. Gitu. Itu dalam surah Al-Baqarah 264 kan? Yang saya baca tadi Bu. La ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamar kepada manusia. Jadi sedekah kita bisa batal. Kalau bahasa fikihnya batal, kejam kali ya. Atau kita perbaikilah bahasanya. Sedekah kita jadi berkurang pahalanya, kalau batal habis total lu. Semua begitu, makanya tadi bahasanya haram, ditekankan di dalam fikih. Memang kayak gitu. Bisa nggak kita tuh menjadi orang yang melakukan kebaikan, lupa dengan kebaikan yang sudah kita lakukan? Biar terjaga amal kita. Supaya kita tak suka menyebut-nyebut, tak suka ria gitu. Tak suka menyakiti hati si penerima. Tidak bangga. Insya Allah teman-teman, Sokofani luar biasa. Ini saya bacakan hadisnya. Maka Ibu, mana yang sering membuat sedekah kita tuh berkurang? Nyebut-nyebut atau ria? Apalagi Bu? Bangga. Satu paket gitu. Satu paket nggak bisa tuh diapain. Ya minimal Bu, kalau Ibu mau menyebut sedekah Ibu itu janganlah di depan si penerima. Cuma di depan penerima itu perlu yang lama, ya kan? Menerima. Saya dikasih Bu Anggi ngasih jilbab sama Bu Ratna.
Dipakailah sama Bu Ratna nih. Wih, Masya Allah Bu Ratna cantik banget lo pakai itu. Siapa yang ngasih Bu Ratna? Siapa yang ngasih? Gitu kan. Kan gitu. Siapa yang ngasih? Gitu kan. Masya Allah Bu Anggi, terima kasih banyak ya. Kak Bu Ratna nih pasti hati kecilnya. Mentang-mentang awak diagiahnya. Diumumkan pula sama orang bahwa dia yang ngasih. Belajarlah Bu ya, ketika kita ya dulu apa namanya kita bersedekah itu jangan sampai tangan kanan kita bersedekah, tangan kiri kita tuh nggak tahu, dan jangan ngasih tahu. Tapi kita nggak bisa nafikan kan sedekah terang-terangan itu boleh, kata Allah kan ya, sedekah tersembunyi lebih baik kan gitu Bu. Jadi Ibu lihat sikon. Yang tahu Ibu ria dengan tidak tuh saya nggak tahu. Yang tahu siapa? Diri sendiri dan Allah. Tapi biasanya yang nyebut-nyebut tuh kayak gitu. Sebenarnya saya nggak ria nih Bu. Gini Bu, saya nggak ria. Coba saya cerita aja. Itulah yang ria Bu. Ngapain Ibu sebut gitu kan? Kalau ria tuh nggak usah disebut-sebut gitu loh. Saya nggak bangga nih Bu. Saya nggak bangga kok. Tapi cuman motivasi aja untuk Ibu. Nggak usah ada kata-katanya nggak bangga tuh. Nggak usah kata-kata apa namanya tuh ria nggak ria tuh. Atau Ibu coba, aku ikhlas loh. Nah itu dipertanyakan keikhlasannya. Iya Uni. Makanya surat ikhlas tuh ada nggak kalimat ikhlasnya? Ada. Ini kita masalah nih. Saya insya Allah masih bisa menjaga sedekah, tidak menyebut, tidak menyakiti hati, tidak bangga. Tapi yang paling sulit menjaga ini kepada pasangan hidup. Betul nggak Bu? Kalau sedekah dengan orang ini masih bisa nyimpan. Tapi kalau sedekah dengan pasangan hidup sendiri, Masya Allah, kalau bisa disebut terus. Ini yang sulit nih Bu. Astagfirullah, ampunkan kami ya Rabb. Jadi makanya jangan sampai kita bilang, udah kita beramal aja lah. Bagaimana hasilnya nanti Allah yang ngasih. Salah. Setelah beramal itu bisa nggak kita jaga amal itu biar nggak rusak, kan gitu. Maka salah satunya sedekah kita itu tidak rusak apabila kita tidak menyebut-nyebutnya, tidak ria, tidak bangga. Masya Allah. Sama berjuang ya Bu ya. Jangan batalkan sedekah kita dengan 3 item ini biar cinta Allah. Kita bacakan hadisnya luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, ini udah pernah saya kaji ya. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan dipandang dan tidak akan dihargainya. Serta bagi mereka disediakan siksa yang pedih. Kata Abu Dzar radhiyallahu an, sungguh malang dan merugi mereka. Ini Rasulullah ngomong sama sahabat, ya, ada 3 golongan yang Allah tidak akan memandang dia, tidak akan diajak bicara pada hari kiamat, dan mereka akan diberikan siksaan yang pedih. Terus kata Abu Dzar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Sungguh malang mereka. Siapa mereka nih? Maka Rasulullah SAW bersabda, yang pertama, orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong. Mengulurkan pakaian karena sombong. Ini berarti siapa Bu? Perempuan nih yang suka mengulurkan pakaian. Pakaian ini bukan perhiasan. Pakaian ini jadi apa Bu? Pelindung. Salah kalau Ibu bilang pakaian itu perhiasan. Nah, ya. Karena sombong. Beda nggak Bu? Nanti kapan-kapan kita kaji ya fikih kontemporernya. Ciri-ciri bagaimana orang itu yang berpakaian dia sombong.
Ada orang yang pakai pakaian mahal, cuman dia nggak nampak, dia sombong. Ada orang berpakaian biasa-biasa saja, Bu, cuman dia menyombongkan. Makanya perempuan ini diatur di dalam fikih bagaimana jalannya, ya Bu, bagaimana dia berpakaian. Nah, kan gitu Bu, supaya kita bisa menjaga diri kita. Nanti kapan-kapan saya sampaikan ya Bu ya. Itu salah satunya tuh, pakaian yang jadi perhiasan. Kalau pakai baju suka dikembang-kembangkan, ya kan? Jalan. Nah, nih makanya tuh nggak boleh perempuan itu terlalu menjulur. Jadi ini pakaian ini dia menjadi, dia menyombongkan diri. Pakai sepatu hak tinggi, saya udah bilang nggak boleh fikihnya kok. Ibu yang punya sepatu tinggi itu istighfar tuh. Itu yang mengambilkan dia menyombongkan diri. Coba orang pakai sepatu tinggi tuh, lain nggak jalannya? Nah, kayak gitu-gitu kan? Kenapa Bu Ana? Ya Allah Bu, pendek tinggi itu mah takdir Allah. Iya, nggak usah, biasa aja Bu. Bu Lena, Bu Yuli minta dispensasi dia. Undangan apalagi di undangan itu ibu bertemu dengan yang bukan mahrum itu lebih banyak. Kalau ibu ke sekofah nih pakailah sepatu tinggi tuh. Ngapa gitu Zak? Di sini perempuan semua, ibu masuk mobil keluar mobil, siapa yang lihat? Bu Yul. Tapi kalau ke undangan, masya Allah, suami orang semuanya lihat. Tunggu ya, sedikit-sedikit lah. Tinggalkan tabarruj tuh. Sampai kapan ibu kayak gini? Iya, banyak maknanya Bu Fit. Saya pun juga punya pakaian yang kadang-kadang menjulur panjang itu kan. Cuman bagaimana sikap kita supaya pakaian itu tidak menyombongkan diri gitu. Ya, PR ya. Iya, barometernya hanya Allah dan kita yang tahu, tapi ada standar fikihnya. Yang pertama, kalau berjalan nggak boleh busung dada Bu, karena ada fikihnya. Kan, kebabaan. Kadang perempuan ini fitnahnya banyak. Mudah-mudahan dicinta Allah. Bu Yuli mau jadi model. Yang saya nggak katakan nggak boleh, minimal jangan kita yang jadi modelnya. Itu dulu Bu Yul. Dispensasi ya. Banyak tawar menawar kalau kita baru deh. Nah, dikit-dikit Bu, al-mustamishat, kata Rasulullah, ada wanita yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus salah satunya dia berhias tidak sesuai dengan fitrahnya, yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Marah ya nggak apa-apa Ibu. Tersinggung, memang ngaji kan untuk tersinggung ya. Yang di pesta tuh lah sikit-sikit dikurangi Bu Yo. Jangan pula jadi fitnah. Udah jam 10 Bu Nur. Sudah lah ya Bu. Oh, 3 golongannya ngambang ya. Baik-baik. Oke. Astagfirullah. Ini orang yang mengulurkan pakaian karena sombongnya. Next saya akan kaji fikih ini. Tapi nanti kalau saya kaji fikih ini sekarang, Ibu nggak datang-datang lagi ke Sokofa. Yang kedua, orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Ini sedekah tadi ya, Fat? Dan orang yang menawar-nawarkan barang dagangan dengan sumpah palsu. Nih, kembali lagi kepada doa masuk pasar. Orang yang menawar-nawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu.
Oke. bisa atau pakai sumpah juga. Ya, dia kan gini Bu, kalau ada penjual itu kan Bu, dia itu berani bersumpah demi Allah loh Bu, bagus barang saya nih, Mas, nggak sama dengan barang orang loh. Cia tuh, qila wa qal, kata Rasulullah, orang yang terlalu banyak ngomong gitu kan Bu ya, jangan sampai seperti itu. Jadikanlah kita menjadilah seorang pedagang seperti Rasulullah. Tapi kalau sekarang kan kita udah tahu kualitas Haliza Syar'i misalnya, nggak usah nyebut, orang udah tahu gitu misalnya kan, ini mereknya apa gitu kan Bu. Nah, Dian Pelangi misalnya kan, orang udah tahu kualitasnya kan gitu. Haliza Syar'i misalnya kan, orang udah tahu gitu. Jadi nggak usah kita sampai bersumpah gitu, mau menjual barang kita dan sumpahnya itu palsu gitu. Demi Allah Bu, memang lain barang kita nih Bu. Nah itu yang harus hati-hati ya akhwat. Jadi 3 poin ini yang nanti ketika di akhir Allah tidak memandang kita, Allah tidak menghiraukan kita. Allah yafiq insyaallah. Alhamdulillah wa takuna dengan mintari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.